Berikutnya, kemarin kita juga di batch 12 udah bahas tuh. Kamu Hmm, udah coba Google dong di udah. Google. Bener nggak 40 triliun set? Eh, iya, aku dulu mendalami ini teh. Cuma Oh ya, iya, misalnya aku belajar belajar banyak tentang apa namanya fisika kuantum. oh Eh, nice. Yang kamu iya, temuin apa? iya semuanya yang dan sekarang kalau aku belajar lagi eh, jauh lebih mudah mengerti gitu kan dulu secara teori itu ada si Federico Fagin. Dia salah satu pencipta eh, chip paling awal di dunia. Dia habis itu dia mengalami suatu malam tuh dia mengalami tiba-tiba dia kayak udah 70-80 tahun dia pencipta chip komputer Microsoft yang dipakai sama Microsoft papan chipnya tiba-tiba satu hari itu dia merasakan dia kosong padahal udah segitu suksesnya tiba-tiba ada ledakan cinta di dalam dadanya terus dia berubahlah sekarang jadi apa spiritualis dan itu saya udah ngikutin dia dari lama cuma pas tahu TVB saya belajarin lagi saya baru benar-benar paham karena dulu tuh saya paham semuanya in teori teh teh Ya. gitu jadi pas udah ngomong gitu maka kenapa ini banget karena semua yang saya pelajarin dulu fisika kuantum yang matematika semua yang saya pelajarin jadi eh, lebih mudah dipahami sih. Jadi rasanya nyambung. Kalau dulu tuh semua secara knowledge-nya nyambung, cuma saya belum tahu sambungan rasanya. Cuma saya tahu itu benar, cuma kan belum nggak bisa ngerasain ya. Kalau sekarang bisa ngerasain. Nice. Iya. Karena hampir hampir 90% sih yang belajar Abundant Revolution itu cerita kayak kamu. Hmm. Udah mengalami begitu banyak pelajaran pelatihan tapi totally paham gitu. Mhm. Sebetulnya di titik ini dan nanti di 30 hari daily rutin kamu praktekin, kamu tidak hanya paham dan mengerti, kamu mengalaminya. Itu yang paling penting. Kamu mengalami kelimpahan itu pelan-pelan, kamu mengalami itu nanti. Itu yang paling seru sih. Di titik kamu ngalamin sendiri semua rasa itu kamu alamin gak hanya sekedar baca gitu. Iya, Gak cuma ada hanya di YouTube. sekedar baca, tapi kamu betul-betul in you. Jadi benar-benar kamu nyelam diving in sama kelimpahan ini. Dan itu is so amazing. So amazing put. Oke, dari yang tadi kamu baca, perenungan kedua yang harus kamu sadari, kalau kamu Google nih, jumlah sel tubuh manusia berapa banyak, itu keluar put 40 triliun sel. 30 sampai 40 triliun sel. So, pahami, di dalam tubuh kamu ada 40 triliun sel. Dari sisi tubuhnya udah abundant banget ya, Put. Mhm. Saldo kita belum sampai 40 triliun kali ya. Amin. Menuju ke sana, oke. Nanti Iya. kita ciptakan nih hal-hal baru yang bikin abundance apa nih? Kita let's go deh, kita ciptain gitu ya. Let's go. Biar aliran bukaannya kita buka lebar, aliran keluarnya juga udah mulai harus kita pikirin kita buka lebar nanti. Tapi kita ciptakan dulu dari yang kecil-kecil. Aku seneng banget untuk bisa ngobrolin ini. Mhm. Pada saat dokter itu bikin penelitian, bentuk sel itu dia kayak balon gitu, Put. Mhm. Tapi ternyata yang bikin mereka bengong itu adalah ternyata 99% dari sel tubuh manusia itu ruang kosong. Oke, gila. Pertanyaannya itu kosong isinya apa? Kok kosong gitu? Mhm. Ternyata berisi energi tanpa batas. Ternyata berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Ini bentuk sel nih kalau di Microsoft. Dia kosong berisi kecerdasan semesta. Sekarang coba renungin, Put. Renungin nih ya. Di tubuh putri ada 40 triliun sel. Satu selnya 99% kosong. Mhm. 99% itu berisi energi tanpa batas, berisi kecerdasan tanpa batas, berisi cinta tanpa batas. Artinya putrinan dia dong. Mhm. Benar nggak? Mhm. Berarti namanya putri, dominan berarti yang tanpa batas ini dong. Mhm. Mungkin nggak yang tanpa batas ini ada judul nggak layak? Kalau yang tanpa batas, Put, sejatinya kamu tuh udah yang tanpa batas. Boleh nggak, Put? Yang melimitasi itu
Izinkan dilepas boleh? Boleh. Yang bukan kamu, izinkan nanti dilepas. Boleh ya? Boleh. Oke. Aku dalemin dulu teorinya nih. Ya. Biar kamu nyambung. Pada saat kamu nanti rilis tuh kamu udah clear gitu. Di sini tuh udah clear gitu. Jadi yang namanya rilis itu nggak bisa langsung dirilis gitu. Nggak bisa kalau tanpa tapakan batu bata ini. Betul. Dia akan ngegantung. Mhm. Kalau udah gini kan kamu clear tuh. Pondasinya kuat kamu berpijaknya. Di sini clear ya. Mhm. Di dalam diri kamu ada yang tanpa batas. Clear. Clear. Karena nanti ini esensi dari sadar nafas syukur. Di praktek kita yang pertama. Make Bentuknya sense. kurang lebih kayak gini. Lalu gimana di luar tubuh kita? Kalau misalnya kita tanya di luar tubuh kita, ini kan aku ada anggap di ruang kerja aku nih. Ini dominan ruang kerja aku nih ruang kosong. Kamu juga tuh kalau aku lihat dominan kosong tuh. Bener nggak? Ya, Dibandingkan material padat ya. iya. Dalam material padat aja juga kosong, Mm-mm. ini dominan ruang kosong. Nih aku kosong nih dominan, kamu juga kosong dominan. Mm-mm. Tapi apa benar-benar kosong? Mm. Enggak. Ini yang tampaknya kosong, di sini kan ada udara, ada oksigen, bener nggak? Betul. Ini nggak kosong. Lalu yang tampaknya kosong ini di luar tubuh kita pun juga ini ada bumi, ada universe kan? Lihat, kita di bumi ada tata surya ya. Kita di tata surya kita ada di galaksi Bima Sakti kan? Iya. Ini galaksi Bima Sakti nih, Put. Mhm. Buminya mah aduh debu kali Put, tuh dikit. Kita ada di sini. Di dalam galaksi Bima Sakti itu terdiri dari 220 miliar kumpulan tata surya. Kebayang nggak Bang? Mm. Kita berada di universe seluas apapun. Kebayang nggak yang tanpa batas itu tuh is amazing banget. Lalu para ilmuwan NASA juga tercengang gitu. Ternyata universe kita 99%-nya ruang kosong. Mm. Kenapa ruang kosong? Coba aja kamu bayangin, bumi sama Jupiter kan jauh. Mhm. Jaraknya jutaan tahun cahaya Put dari benda langit satu ke benda langit lain. Jutaan tahun cahaya. 1 juta tahun cahaya itu 100 tahun kalau hitungan linearnya. Kita kalau mau menuju ke sana, belum nyampe udah meninggal. Bayang nggak, di tengah-tengah itu tuh ruang hampa udara. Kosong kan? Nah itu diteliti, yang kosong itu berisi apa? Ternyata berisi sama kayak yang kosong di dalam. Berisi energi tanpa batas, berisi kecerdasan semesta tanpa batas.